Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pecinta matematika di seluruh Indonesia. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran matematika kelas 10 fase E SMA ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri khusus pada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah memecahkan masalah numerasi yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, sebelum masuk ke materinya, tentu Ananda sekalian bertanya apa sih manfaatnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ditinjau dari segi Al-Quran, maka materi ini dibahas pada Quran Surah Yunus ayat 5, yang artinya, dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dari ayat ini ada dua kata yang kita garis bawahi ya, pada kata matahari dan pada kata perhitungan waktu. Nah, coba kita lihat apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Rasulullah, munculnya matahari itu dijadikan sebagai penentuan awal masuknya waktu sholat ya, yaitu pada waktu duhur dengan melihat matahari telah tergelincir. Kemudian asar dengan melihat bayangan matahari sama panjang dengan bayangan Rasulullah. Kemudian masuknya waktu maghrib itu ditandai dengan matahari telah terbenam. Kemudian masuk waktu isya itu dilihat dengan awan yang berwarna merah telah hilang. Selanjutnya subuh itu ketika cahaya fajar telah muncul ya. Jadi masuknya waktu sholat ini ditandai dengan cahaya matahari. Nah, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, maka muncullah ilmu astronomi untuk menentukan awal masuknya waktu sholat, yaitu dengan menggunakan hisab trigonometri atau perhitungan trigonometri atau ilmu trigonometri ya. Nah, itu tadi kalau dalam Al-Quran atau dalam agama kita. Nah, sekarang apa sih manfaatnya materi ini jika kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita lihat ini adalah gambar Menara Eiffel ya. Menara ini cukup tinggi. Kemudian ada layang-layang yang terbang di angkasa. Selanjutnya ini adalah gambar pohon yang juga sangat tinggi. Nah, salah satu manfaat dari materi perbandingan trigonometri adalah ketika Ananda disuruh untuk mengukur tinggi objek-objek ini, maka gunakanlah konsep perbandingan trigonometri. Ya, jadi salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur ketinggian. Baik Ananda sekalian, ini adalah konsep yang akan kita gunakan pada pengaplikasian materi perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Nah, tentu materi ini sudah tidak asing lagi ya. Ini sudah kalian pelajari pada SMP. Kemudian ada nilai sudut istimewa perbandingan trigonometri. Nah, ini perlu dikuasai loh Ananda, karena ketika nanti kita menghadapi soal dan muncul sudut yang membutuhkan nilai, maka ini bisa langsung digunakan. Ya, misalnya sin alfa nilainya berapa, cos alfa nilainya berapa, tan alfa nilainya berapa, ya.
Kemudian, nah ini yang paling penting, 3 serangkai perbandingan trigonometri. Yang mana saja itu? Perbandingan sin A, sisi depan per sisi miring. Ya. Kemudian ada cos alfa, sisi samping per sisi miring. Kemudian ada perbandingan tangen alfa, sisi depan per sisi samping. Oke, sekarang coba amati video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Untuk kamu pecinta alam, olahraga panjat tebing sangat menarik untuk dicoba. Terlebih bagi yang biasa hiking atau mendaki bukit melalui lereng yang curam. Contohnya seperti bukit yang sedang didaki oleh Ani dan Budi. Mereka melewati lereng dan menggunakan tali sepanjang 20 meter untuk mencapai puncak. Lereng bukit itu cukup curam, kemiringannya 60 derajat. Kita akan menghitung seberapa tinggi jika mereka mencoba langsung memanjat tebing secara vertikal untuk sampai di puncak. Misalkan suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Kita ketahui ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Setelah kita iris tepat di tengah-tengah, terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Sinus 60 derajat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut 60 derajat dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh sinus 60 derajat sama dengan akar 3/2. Rute lereng pendakian dan panjat tebing juga membentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebesar 60 derajat. Sinus 60 derajat di sini adalah Y/20. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat dibagi panjang sisi miringnya. Setelah kita padankan sinus 60 derajat dari kedua segitiga siku-siku tersebut, kita peroleh nilai Y. Ya, nilai Y adalah 10 akar 3 atau kira-kira 17,3. Jadi, jika mereka hendak memanjat tebing untuk sampai di puncak bukit, mereka harus melalui ketinggian kira-kira 17,3 meter. Sedikit lebih singkat dibandingkan melalui rute lereng pendakian. Melihat resikonya, butuh latihan dan pendampingan instruktur berpengalaman sebelum mereka mencoba tantangan ini. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, ya, itu tadi contoh aplikasi perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan lagi soal selanjutnya. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 45 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka berapa tinggi elang dari atas tanah? Ya. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, tentunya kita harus bawa dulu ke dalam bentuk ilustrasi gambar, ya. Jadi seekor kelinci berada di lubang tanah. Ada kelincinya di bawah, kita simbolkan dengan K. Kemudian melihat seekor elang yang sedang terbang. Jadi elangnya di atas sini dengan sudut 45 derajat, ya. Berarti kita
bentuk segitiga. Nah, ini pertanyaannya tinggi elang dari atas tanah. Oke. Iya, berarti ini membentuk segitiga ya, segitiga siku-siku. Sudut elevasinya 45 derajat. Kemudian jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Yang ditanyakan tinggi elang dari atas tanah. Nah, ini kita simbolkan dengan Y. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa Y itu adalah sisi depan, ya. Kemudian 18 ini adalah sisi miring. Nah, setelah kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, kita pikirkan perbandingan trigonometri apa yang melibatkan sisi depan dan sisi miring. Nah, yang melibatkan sisi depan dan sisi miring adalah perbandingan sin. Jadi sin 45 derajat sama dengan depannya Y, kemudian sisi miringnya adalah 18. Sin 45 itu nilainya adalah akar 2/2. Kemudian Y sama dengan Y per 18 ya. Nah, kita padankan 2Y sama dengan, di sini tadi 18 ya, 18 akar 2. Sehingga Y sama dengan 18 akar 2/2 atau 9 akar 2. Ya, sehingga tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 2 meter. Oke, di sini meter. Ya, bagaimana? Cukup mudah kan, Ananda? Oke, baik. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.